Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Samsul Saputra bersama Media Sinau. Kali ini kita akan belajar bersama, kali ini kita akan sharing, kali ini kita akan berbagi tentang materi animasi 2 dimensi kelas 11 SMK Multimedia. Nah, setelah sebelumnya kita belajar bersama tentang 12 prinsip animasi, kali ini kita akan coba belajar tentang jenis-jenis animasi 2 dimensi. Oke, mungkin sedikit mengulang, kita coba pahami dulu tentang pengertian animasi. Menurut Ibis Fernandez, animasi itu didefinisikan sebagai berikut. Ya. Animation is the process of recording and playing back a sequence of stills to achieve the illusion of continuous motion. Yang artinya, animasi adalah sebuah proses merekam dan memainkan kembali serangkaian gambar statis untuk mendapatkan sebuah ilusi pergerakan. Nah, berdasarkan arti harfiahnya, animasi adalah menghidupkan, yaitu untuk menggerakkan sesuatu yang tidak bisa bergerak sendiri. Oke, itu sekilas tentang pengertian animasi. Nah, sekarang jenis-jenis animasi itu dibedakan ada 2. Yang pertama berdasarkan teknik pembuatannya, kemudian yang kedua adalah berdasarkan karakter yang dibuat. Nah, berdasarkan teknik yang dibuat itu berdasarkan teknik pembuatannya itu animasi ada 3. Yang pertama animasi stop motion, animasi tradisional, dan animasi komputer. Sedangkan berdasarkan karakter yang dibuat itu animasi ada 4, yaitu animasi stop motion, kemudian animasi 2D, animasi 3D, dan animasi Jepang. Oke, kita akan coba bahas satu-satu. Ya, berdasarkan teknik pembuatannya, yang pertama yaitu animasi stop motion. Stop motion adalah teknik untuk membuat animasi atau film dari potongan gambar yang dibuat seolah-olah menjadi berhubungan satu sama lain sehingga membentuk suatu gerakan atau cerita. Oke, itu animasi stop motion. Nah, teknik stop motion itu sebenarnya tergolong paling kuno dan sangat sederhana. Stop motion animation sering pula disebut dengan claymation karena dalam perkembangannya jenis animasi ini sering menggunakan clay atau tanah liat sebagai objek yang digerakkan untuk dijadikan animasi. Bagi orang yang tidak bisa menggambar namun memahami prinsip animasi, maka bisa membuat animasi ini dengan teknik stop motion karena yang diperlukan hanya memotret objek secara berurutan dan teratur, kemudian dirangkai sehingga menjadi sebuah pergerakan animasi atau animasi yang bergerak. Nah, sekarang animasi yang kedua berdasarkan teknik pembuatannya adalah animasi tradisional. Ya, animasi tradisional atau animasi klasik atau animasi sel atau animasi lukisan tangan adalah sebuah teknik animasi di mana setiap frame digambar menggunakan tangan. Teknik tersebut paling sering digunakan pada animasi di bioskop sampai kemunculan animasi komputer. Oke, ini sumbernya Wikipedia. Oke, kemudian animasi yang ketiga atau teknik atau animasi berdasarkan teknik pembuatan yang ketiga adalah animasi komputer. Nah, animasi komputer adalah seni dan proses menghasilkan gambar bergerak dengan menggunakan komputer. Animasi komputer merupakan bagian dari bidang komputer grafik dan animasi. Sesuai dengan namanya, animasi komputer secara keseluruhan ini dikerjakan dengan menggunakan komputer. Dari pembuatan karakter, mengatur gerakan pemain dan kamera, suara, serta spesial efeknya semuanya dikerjakan dengan komputer. Makanya disebut dengan animasi komputer. Oke, nah sekarang berdasarkan bentuk karakter yang dibuat, itu yang pertama yaitu animasi claymation atau stop motion. Ini ditemukan oleh Blackton tahun 1906 yang menggunakan clay atau tanah liat sebagai objek animasinya. Kemudian perkembangan jenis animasi ini juga menggabungkan unsur fotografi dan gerak. Ya. Oke, itu animasi
stop motion. Kemudian yang kedua adalah animasi 2 dimensi. Animasi ini sering disebut dengan kartun yang dapat diartikan sebagai gambar yang lucu. Ya, disebut animasi 2 dimensi karena 2 dimensi mempunyai ukuran panjang X dan Y. Ya, panjang dan lebar. Kemudian kenapa disebut animasi 2 dimensi? Karena dibuat melalui sketsa yang digerakkan satu persatu sehingga nampak seperti nyata dan bergerak. Itu animasi 2 dimensi. Nah, sekarang animasi yang ketiga yaitu animasi 3 dimensi. Animasi 3 dimensi ini merupakan penciptaan gambar bergerak dalam ruang digital 3 dimensi. Nah, konsep animasi 3 dimensi sendiri adalah sebuah model yang memiliki bentuk, volume, dan ruang. Ya, sehingga objek ini memiliki koordinat X, Y, dan Z. Nah, jika pada animasi 2 dimensi, objek hanya dapat digerakkan ke dua arah, yaitu ke kanan atau ke kiri, dan atas bawah, maka berbeda dengan animasi 3 dimensi ini. Pada animasi 3 dimensi, objek dapat digerakkan ke 3 arah, yaitu kanan, kiri, X, kemudian atas bawah, Y, dan depan belakang, Z. Nah, itu animasi 3 dimensi. Oke, yang keempat adalah animasi Jepang. Nah, animasi Jepang juga sering disebut juga dengan anime yang banyak disenangi oleh para remaja. Nah, contoh ada Naruto, Dragon Ball, dan lain sebagainya. Oke, itu materi yang bisa kita pelajari bersama hari ini, bisa kita sampaikan kali ini. Kemudian berikutnya nanti kita akan coba membahas atau belajar bersama tentang materi menerapkan teknik pembuatan gambar objek sederhana menggunakan aplikasi animasi 2 dimensi. Oke, mohon maaf jika ada salah, mungkin juga mohon dikoreksi jika ada materi saya yang kurang pas, dan mudah-mudahan bermanfaat. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.